Saya coba masuk sekarang soal Permendak 3 2024. Ya, Pak Franky, Bu Nina, ini kan soal sebenarnya mengatur impor tujuannya baik untuk melindungi industri dalam negeri kita. Tapi kesannya kok malah jadi kaku, tidak elastis begitu kan, terhadap komponen-komponen impor yang bisa mengganggu pasokan pangan dalam negeri kita. Kalau Pak Franky sendiri melihat soal Permendak ini seperti apa? Ya, jadi Permendak 36 tahun 2023, Jo nomor 3 tahun 2024. Oke. Nah, yang nomor 3 2024 itu sebetulnya hanya satu perubahan. Oh, oke. Itu sehubungan dengan monomer. Ya kan? Bahan baku plastik monomer. Ya kan? Import. Ya. Tidak. Nah, khususnya yang 36 itu 36 2023. 2023 yang berlaku per 10 Maret itu, ya kan? Ada 1.500 lebih HS code. Ya. Nah, sosialisasinya itu selama 90 hari. Ya. Jadi, entahlah semua industri ikut. Mungkin semua industri ikut. Sudah disosialisasi, katanya 5.000 lebih ikut per Zoom dan lain sebagainya. Nah, industri mungkin melihat dari sudut, ya kan, kebutuhannya sendiri. Ya. Nah, ternyata ada juga kebutuhannya suplainya dari dalam negeri yang melalui agen atau importir dalam negeri, importir umum. Nah, kebetulan ya kan, contoh soal yang terjadi di gandum, ya kan, premix fortifikasi, ya kan, yang industri gandum ini bahan tambahan. Iya. Bahan Tapi tambahan harus dalam rangka program pemerintah terhadap stunting nasional. Iya. Jadi bahan tambahan ini wajib ya? Sehingga itu wajib. Nah, masalahnya ini menjadi importnya itu cuma sekitar 1.600 ton satu tahun. Dibatasi per tahun. Hari ini harus keputusan izin. Ya, jadi ada izin, ya kan, keputusan import yang jadi istilahnya on border, langsam, yang tadinya tidak ada sama sekali. Ya kan? Belakangan kita baru tahu, importir saya waktu kita butuh mereka tidak bisa impor. Nah, akibatnya ke depan itu kemungkinan sebagian besar dari tepung terigu itu tidak terfortifikasi. Ya kan? Nah, karena itu wajib, tapi kan itu melanggar kan? Iya. Ya kan? Iya. Melanggar. Tapi ini kan kepentingan nasional. Agak kontradiktif ya. Satu sisi pemerintah harus ada fortifikasi, tapi impornya kemudian dibatasi begitu. Anda sudah ke mana? Harus izin. Ya. Sekarang sama seperti kasus Pak Benny Ramdhani, ya kan, PMI. Jadi ada revisi. Ya. Nah, hari ini kemungkinan khusus terhadap hal ini ada revisi. Ya kan? Revisinya artinya membuka impor lebih besar gitu. Ya, membuka, nggak perlulah ini izin impor. Ya kan? Cuman 1.600. Yang kebijakan itu adalah pembatasan impor terhadap barang jadi. Ingin dikurangi oleh Presiden. Hari ini ada satu keputusan sifatnya sapu jagat. Nah, hari ini kita tidak tahu. Jadi kita tunggu industri menteriak, terus ada revisi. Industri menteriak, ada revisi. Saya kira itu kemungkinan polanya. Pak Franky dan Bu Nina, ini waktu kita tinggal 1 menit. Tapi dari kacamata pengusaha sendiri, dari Pak Franky, apa yang kemudian Anda minta dari pemerintah sekarang, selain tadi tidak perlu izin impor gitu kan, paling tidak dalam waktu singkat ini langkah taktisnya apa kira-kira Pak? Ya, menurut saya langkah taktisnya bagi pemerintah kalau bisa sementara ini waktu mereview adakan satu grace period. Ya kan? Dan cobalah mereview itu per sektor industri.
Oke, ya. Per sektor industri. Ya. Total seluruh Ya. industri. Bahaya. Jangan digebiah-uyah begitu ya, Ya. dipukul rata. Oke, Bu Nina, PR-nya pemerintah sebenarnya banyak. Bukankah dalam rangka menjelang transisi kekuasaan pemerintah, ini kalau dianggap sebagai sebuah keputusan yang vital atau penting bagi banyak orang, tidak boleh serta-merta dilakukan seperti itu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya pikir yang harus dilihat memang hati-hati dalam buat kebijakan sapu jagat tadi. Ya. Jadi one size fits all policy itu nggak baik. Itu memang secara prinsip kebijakan tidak baik. Jadi yang bisa dilakukan sebetulnya sedapat mungkin kalau memang yang diatur itu hanya barang jadi, mulai dari barang jadi yang terlihat besar komponennya ya dalam pangsa ekspor kita begitu ya, pangsa impor kita. Ya, jadi itu yang harus hati-hati. Saya sepakat sekali kalau tadi Pak Franky ya sektor by sektor, tapi ini memang PR buat pemerintah. Berarti bagi pemerintah baru ke depan, ya pemerintah baru ke depan ya ini revisi-revisi semacam ini harus segera dilakukan karena kan nanti ujungnya harga yang naik. Ya kalau seperti gini kan ada izin biaya lama lah itu harga itu. Jadi nanti harga produknya Indofood gitu ya naik gitu kan. Loh, jangan marah ya karena memang proses perizinan jadi lama, biaya lama gitu ya. Iya, ya jadi masalahnya produk Indofood ini di mana-mana juga yang mempengaruhi perut banyak orang Indonesia gitu. Jadi itu yang tanda kutip ya untuk hal ini. Tapi yang lain juga pemerintah harus hati-hati. Tapi menurut Anda Bu Nina, kenapa kok pemerintah tidak dalam artian ini kan harusnya spesifik ya, detail. Apakah dalam kemampuan pemerintah melakukan analisa terhadap kebijakan sebelum diputuskan itu terbatas atau apa gitu? Ini putusan politik atau gimana? Ya kalau saya melihatnya sih lebih tadi ya kecepatan ya, inginnya cepat tapi cepat artinya ada yang tidak detail dan bukan tidak soal kompetensi. Bukan, ini kita bicara kecepatan. Semuanya mau cepat kan, cepat. Begitu cepat jadinya sapu jagat. Iya, cepat-cepat gitu kan. Tidak ada analisis yang sistematis ya ke arah situ. Jadi itu yang harus dirubah. Baik, Bu Nina, Pak Franky, ini jadi catatan ya. Mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya tidak timbul lagi persoalan seperti ini ya. Tidak mungkin semua kita bahas, tapi kita harus akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan catatan dari Anda berdua bisa memberikan masukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Bu Nina, terima kasih sudah bersama kami. Pak Franky, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.